sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaish zalikal jaish." Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Hadis ini telah mendorong umat Islam untuk merealisasikan sabda Nabi tersebut. Adalah hal yang wajar jika seorang muslim menyambut dan menyongsong kabar gembira dari Rasulullah SAW. Turki Utsmani atau Ottoman adalah salah satu dinasti paling sukses di dunia. Di masa kejayaannya, kerajaan ini hampir menguasai sekitar sepertiga dunia. Terbentang mulai Asia, sebagian Afrika, serta beberapa bagian Eropa. Alasan kenapa mereka sanggup merangkup pencapaian fantastis ini tidak terlepas dari faktor armada tempurnya yang luar biasa. Pasukan Janissary adalah anggota unit infanteri elit yang dibentuk oleh Kesultanan Turki Utsmani. Pembentukan Janissary dimulai sebagai kelompok elit tahanan perang Eropa dan budak yang terdiri dari anak-anak lelaki yang diambil oleh Kesultanan agar diberi kehidupan mulia dan kemudian masuk Islam. Mereka dididik dengan seni kemiliteran dan pelajaran agama. Para ulama telah menanamkan semangat jihad ke dalam hati-hati mereka, penanaman rasa rindu pada pertolongan Allah, serta kerinduan untuk mencapai syahid di jalan Allah. Semboyang mereka adalah berperang atau syahid. Alhasil, pasukan Janissary pun bagai sebuah unit yang sempurna. Mereka cerdas otaknya dan juga memantikan kemampuan fisiknya, sehingga menjadi pasukan yang tangguh, disiplin, dan tak kenal kata menyerah. Seragam Janissary berbahan wol, tapi borok dan uskup merupakan identitas utama Janissary. Pedang yang dipakai adalah yoldas dan kilij, sebuah pedang yang melengkung. Janissary sendiri dibagi menjadi dua kesatuan, yaitu infanteri dan kavaleri. Janissary Heavy Infantry merupakan pasukan infanteri bentukan pertama yang membawa nama harum pasukan Turki ke berbagai belahan Eropa dan Asia. Pasukan ini tidak membawa tameng dan bersenjatakan halberd, semacam tombak panjang yang memiliki mata kapak. Pasukan ini sangat ganas dan nyaris tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Janissary Musketer Cavalry. Setelah sukses menguasai sebagian besar Eropa, maka Kekaisaran Ottoman mulai membentuk satuan pasukan penembak khusus yang dicomot dari pasukan infanteri Janissary terdahulu dan diberikan senapan musketer, teknologi terbaik di zamannya. Janissary sebagai pasukan utama Turki Utsmani turut serta pada hampir semua peperangan yang ada. Tercatat beberapa peran Janissary dalam pertempuran. Pada pertempuran Varna, Janissary mampu membunuh salah satu komandan pasukan musuh, Władysław III, seorang raja Polandia, dan membalikkan keadaan untuk keuntungan Ottoman. Pada pertempuran Kaldiran, Janissary terbukti lebih hebat daripada pasukan Kizilbash Persia dengan keunggulan penggunaan senapan, sehingga kemenangan berada di pihak Ottoman. Pada pertempuran melawan Vlad Dracula, di mana Janissary yang dipimpin oleh Radu Selvrumos mampu mengalahkan Vlad dan melarikan diri ke Hungaria, yang akhirnya ia terbunuh juga oleh pedang Janissary. Setelah kemenangan demi kemenangan, nama Janissary pun melejit. Pasukan manapun yang berhadapan dengan Turki Utsmani akan gemetar kalau tahu musuhnya adalah Janissary. Setelah beberapa abad, Janissary menjadi pasukan infanteri yang paling ditakuti Eropa. Mereka jauh lebih disiplin dari lawan-lawan mereka dari Eropa. Bahkan kerajaan seperti Hungaria, Wallachia, dan beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Turki Utsmani, mereka lebih memilih membayar upeti daripada berhadapan langsung dengan pasukan elit Janissary. Keberhasilan terbesar Janissary adalah dalam pengepungan Konstantinopel, sebagaimana pidato Sultan Muhammad Al-Fatih di depan prajuritnya. Jika penaklukan kota Konstantinopel sukses,
maka sabda Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan, dan salah satu mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis tersebut, yaitu berupa kemuliaan dan penghargaan. Salah satu pemimpin pasukan Janisari, Ulun Bali Hasan dan termasuk 30 Janisari, mengorbankan diri untuk memasang panji Ottoman di atas tembok Konstantinopel, sehingga meningkatkan semangat juang pasukan lainnya. Prestasi mereka dalam peperangan benar-benar luar biasa. Janisari berawal dari pasukan ecek-ecek yang tidak diperhitungkan, kemudian bertumbuh menjadi salah satu unit paling mematikan di kerajaan, bahkan mungkin dunia. Sayangnya, pada akhirnya pasukan ini dibubarkan oleh Sultan Mahmud II, karena sepertinya para Janisari terlena atas semua penghargaan dan pujian yang mereka dapatkan. Wallahu a'lam.